saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Rencana Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya dinilai tepat. Pakar Hukum Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah Castro menyebut sudah semestinya pejabat publik yang terlibat dalam pemilu 2024 melepas jabatannya. Mahfud saat ini berstatus sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pasangan Ganjar Mahfud dideklarasikan PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan sejumlah parpol non-parlemen pada pertengahan Oktober 2023. Rencana untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam diungkap Mahfud dalam acara diskusi Tabrak Prof yang digelar di Semarang, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Menurut Mahfud, sejak awal ia sudah bersepakat dengan Ganjar untuk mundur dari posisi menteri. Namun, Mahfud menyebut harus menyelesaikan beberapa tugas penting di Kemenko Polhukam terlebih dahulu sebelum resmi mundur. Keputusan mundur juga harus dibicarakan dengan parpol-parpol pengusung. Herdiansyah memandang sikap Mahfud perlu dicontoh pejabat publik lainnya yang berkontestasi di Pilpres 2024. Pasalnya, posisi sebagai menteri di Kabinet Jokowi rawan disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu. Diusung Gerindra dan sejumlah parpol lainnya, Prabowo saat ini juga maju sebagai calon presiden. Prabowo didampingi Gibran Rakabuming Raka, putra tertua Presiden Joko Widodo. Meski begitu, Prabowo belum berencana mundur dari posisi Menhan. Herdiansyah menyebut komitmen Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju bisa berefek positif bagi demokrasi elektoral. Dengan keputusannya, Mahfud menetapkan standar etika yang tinggi bagi pejabat publik. Menurut Herdiansyah, semestinya teladan dari Mahfud MD dijadikan momentum refleksi diri bagi menteri-menteri KIM yang terlibat sebagai anggota tim pemenangan Capres-Cawapres. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, lalu calon wakil presiden,
Jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi. Hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya. Banyak juga yang saya promosikan, ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia. Kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Saya bilang. Oke. Mantap. Karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu itu susah, segera dipindah, segera dinaikkan, tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan macam-macam. Oleh sebab itu semua pejabat yang kenal saya yang selama ini baik-baik saja, kalau saya datang ke daerahnya Anda usah ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karir Anda. Itu yang saya katakan. Kemudian itu ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Betul. Jemput, diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Tabrak. Siapa itu? Singkat, ces gitu, Bro. Iya kan? Betul. Oleh sebab itu saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan. Dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.